Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah ya membantu memviralkan video saya sebelumnya yang ini sudah 300.000 viewer lebih ketika saya bikin video ini. Nggak tahu kalau terus nambah atau berhenti, nggak tahu. Maka dari itu saya yang merasa senang sekali dan saya ingin kembali lagi ke sini untuk mengabarkan karena banyak sekali request. Tolong dong liatin sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Nah, ini saya kembali lagi bareng Madurok TV teman-teman. Aduh, ini panas banget. Yang nonton pejabat-pejabat yang ikut andil dalam masalah ini ya. Oh. Ya, tapi kebanyakan yang nonton sih menghujat. Mic-nya iya, biar cepat selesai sih. Nah, ini teman-teman ya, sesuai dengan wawancara saya dengan Pak Puji yang saya sudah bikin video sebelumnya, itu nggak tahu kapan semburannya akan berhenti. Dan ya, di video ini saya akan mencoba untuk kita akan memutari teman-teman. Tapi lewat jalan kampung ya. Gak jauh sih, cuma lumayan. Kalau lewat sini memang lama teman-teman. Kita lewat jalan besar nih. Lewat besar, lewat PLN, ya ada jalannya sih. Kalau lewat jalan sini lama. Bisa parkir motor ya? Udah, kita sekalian ke sana terus balik terus pulang ke sana. Udah, terus kita pulangnya di sama motoran doang. Iya. Bukan ngedrone lagi gitu. Enggak. Ngedronnya nanti pas di sebelah sana. GoPro-nya aja kayak motovlog biasa itu. Nah. Oke, teman-teman, seperti apa keadaan ya di sekeliling desa terdampak ya. Kalau yang di tenggelamnya memang udah tenggelam, bro. Kalau masih penasaran langsung ke sini aja. Langsung ke sini aja ya. Biar kalian bisa memberdayakan warga-warga yang udah tenggelam, teman-teman ya. Ini korban ya. Kalian bantulah sedikit mereka, sisihkan rezeki kalian ya. Dan di sini kita akan mencoba untuk keliling teman-teman, dan sebagian saya akan tampilkan video drone saya sudah mengambil ke tengah. Seperti apa tampilan tengahnya ya di akhir tahun 2020. Apakah berubah atau bagaimana, kita akan tampilkan, dan habis dari situ kita akan puterin sebagian sini teman-teman ya. Mungkin saya akan jadikan beberapa part video banyak sekali ya, enggak di sini doang karena akan sangat panjang teman-teman durasinya ya. Jadi kurang lebih saya akan mengambil view bagaimana di tengah, kemudian saya akan kelilingnya desa-desa yang masih normal ya, itu seperti apa kehidupannya, kita akan beritahukan. Kemudian kita akan ke muaranya dan selesai. Ya, insya Allah sih sekitar 2 jam syuting ya. Makanya saya akan bagi beberapa part video. Langsung aja tonton videonya teman-teman. Oke guys, kita start terbang dari sini ya. Ini lebih tepatnya saya terbang di sebelah barat Lumpur Lapindo atau di sebelah kirinya Jalan Raya Porong. Nah, kita akan menuju ke tengah teman-teman, tapi saya tidak terlalu dekat karena ada beberapa alasan teknis yang tidak bisa saya sebutkan sini. Untuk lebih lengkapnya silakan tonton video saya di channel Cakson mengenai teknis menerbangkan drone di Lumpur Lapindo ini. Oke, kita OTW ke tengah. Ketinggian saya sekitar ya 80-90 meter agar tidak terlalu rendah. Ini bisa dilihat teman-teman di tengah ya, pusat semburannya sudah mulai berkurang gasnya yang keluar. Kalau kalian nonton di video saya sebelumnya yang viral itu, ya semburan gasnya itu tinggi banget dan melebar. Ini nampak seperti udah reda ya. Saya zoom lebih maju lagi teman-teman, bisa dilihat ini ya. Sepertinya gasnya tuh kayak santuy gitu, tapi tetap mengeluarkan gas, tapi tidak sebesar yang kalian tonton video saya sebelumnya viral tuh teman-teman. Ini video saya rekam pada ya minggu ketiga Desember 2020 atau ya lebih update ya. Ini saya coba untuk mengelilingi tapi tidak untuk mendekat karena ya memang ada beberapa alasan teknis teman-teman. Ini drone bisa jatuh. Tadi ketika baru masuk ke parkiran itu sudah dijelaskan sama bapak parkirnya bahwa ada drone yang jatuh lagi di situ. Ya entah kenapa setiap saya kesini tuh mesti ada cerita drone jatuh. Ah, itu kan saya agak sedikit shock terapi teman-teman ya. Ya bismillah aja lah. Nah di sini teman-teman saya jalan mundur agar kalian bisa melihat bagaimana view luasnya Lumpur Lapindo ini ya. Itu di sebelah timur kita itu mendung, dan nanti di beberapa menit depan saya akan tampilkan video Lumpur Lapindo pusat semburannya dari drone yang viral itu yang saya rekam di awal tahun 2020 agar kalian bisa melihat bahwa ada perbedaan ya teman-teman ya. Jadi di awal tahun 2020 itu semburannya ya kayak kenceng banget, asapnya tuh melambung tinggi. Lah ini di tahun 2020 akhir Desember ini seperti ya kayak kalem-kalem gitu ya teman-teman ya. Mungkin bisa dilihat ya. Nah buat yang penasaran sama semburan di awal tahun, silahkan tonton ya videonya saya sertakan. Nah ini dia teman-teman, ini saya ambil di awal tahun 2020, tepatnya bulan Februari. Kalau nggak salah Februari atau akhir Januari ya sekitaran awal tahun lah gitu. Ini saya pakai Phantom 4 Pro. Tetap saya tidak terlalu mendekat ke tengah semburan karena ya banyak sekali drone yang jatuh. Cuman ya udah
Deket banget ini kan, kalian bisa tonton videonya. Oke, kembali lagi ke video yang terbaru. Nah, ini di pinggir jalan raya ya. Bisa dilihat itu ada kayak genangan-genangan, entah itu tambak, entah itu genangan air, entah itu rembesan air lumpur lapindonya. Saya kurang paham juga, tapi kayaknya itu genangan air hujan. Karena kan kita tahu sendiri teman-teman, di awal Desember sampai pertengahan itu hujannya gak berhenti-berhenti ya. Curah hujan tinggi di Indonesia Raya, merata banget. Nah, saya coba terbang dari arah selatan menuju ke utara. Di bawah kita itu ada rel, sebelah kanan kita itu adalah tanggulnya. Saya terbang dari atas tanggulnya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman. Bisa dilihat di sebelah utara itu entah kenapa lihat di bawah teman-teman, di tanggulnya itu kok nggak ada lumpur, kok nggak ada airnya ya. Dikit sekali airnya, beda sama seperti di pojokan sebelah utara sama di pojokan sebelah selatan itu kok airnya menggenang banget ke situ, entah kenapa ya. Kalau memang itu keluar dari pusat semburan kan harusnya kan ya merata keluarnya teman-teman. Tapi kenapa kok hanya di sana genangannya ya? Oke, kita akan belokkan drone-nya menuju ke tol putusan tol. Ini dia teman-teman, putusan tol Lapindo Porong. Nah, tol ini putus ya karena memang kebetulan tolnya tuh melewati lumpur Lapindo teman-teman. Jadi memang tolnya udah putus. Jadi lumpur Lapindo tuh selain menenggelamkan banyak sekali rumah, pabrik, wes banyak banget, sampai tol pun putus ini teman-teman. Ya ini lihat ya, ini tolnya keputus dari atas, bisa dilihat teman-teman. Nah, dalam perjalanan ini saya akan syuting beberapa judul video, banyak sekali teman-teman ya. Jadi setelah video ini, bagaimana keadaan lumpur Lapindo di tahun 2020, akhir 2020 ya. Kemudian di judul kedua berikutnya saya akan memutari desa-desa yang terdampak teman-teman ya, bukan yang tenggelam ya. Yang tenggelam udah kalian lihat, itu sudah nggak ada. Atau lebih jelas lagi, ketika jalan di tanggulnya, kalian bisa nonton di video sebelumnya. Nah, yang saya akan kelilingi itu jalan yang masih tersedia teman-teman ya, atau desa yang masih selamat itu seperti apa kondisinya, apakah berjalan normal atau bagaimana. Nanti tonton di video berikutnya ya. Kemudian saya akan mencoba menyusuri bahasanya itu menyusuri aliran dari Sungai Porong. Nah, kalian tahu sendiri ya, Sungai Porong itu adalah tempat untuk membuang airnya lumpur Lapindo. Ingat, airnya lumpur Lapindo, bukan lumpur Lapindo teman-teman. Jadi lumpurnya tetap, kalau misalkan volumenya nambah ya tanggulnya ditinggiin lagi, tapi airnya dibuang teman-teman. Nah, nanti saya akan menyusuri sampai ke muaranya. Itu jauh banget, sekitar ya 20 kiloan kalau dari sini teman-teman, 22 kilo dari sini ya. Itu jauh banget. Seperti apa, apakah sungainya hitam atau bagaimana. Lah nanti di depan itu, di muaranya akan terbentuk Pulau Lusi, atau singkatannya Lumpur Sidoarjo. Nah, nanti kita akan memperlihatkan bagaimana pulau baru yang terbentuk karena endapan di muara Sungai Porong, namanya Pulau Lusi teman-teman. Nah, jadi jangan lupa di subscribe channel ini, karena insya Allah akan banyak judul video kedepannya tentang Lapindo teman-teman. Terima kasih ya buat yang udah nonton video saya sebelumnya sehingga viral. Silakan kalian tuliskan di kolom komentar apa yang mau kalian request dari lumpur Lapindo ini. Kebetulan ini ketika saya syuting, saya mencari pabrik bata. Saya dapat informasi dari Kompas TV dan lain-lain. Ternyata setelah saya tanya dengan warga lokal, itu sudah tutup, sudah tidak berproduksi katanya. Jadi ya sudah, saya nggak bisa cari informasi lagi. Yang kebetulan saya tonton beritanya itu 2-3 tahun yang lalu. Jadi sekarang katanya beberapa warga lokal itu sudah tutup, tidak berproduksi karena batanya ternyata tidak kuat. Setelah dicampur bahan ini tuh ternyata masih retak, gampang pecah. Jadi ya tidak layak untuk dibuat bahan bangunan. Nah, bisa dilihat teman-teman, itu di sebelah selatannya itu lumpurnya nggak kelihatan karena sudah tergenang sama air. Dan itu di yang pohon-pohon itu adalah salah satu makam yang pernah saya kunjungi ya. Silahkan kalian tonton di video sebelumnya, itu lengkap banget saya muter-muter bareng Pak Puji. Mungkin sekian ini aja dulu ya teman-teman ya. Kita sambung di video berikutnya karena akan masih banyak judul-judul yang akan kita rilis. Jangan lupa di subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bencana ini cepat berakhir teman-teman. Amin ya robbal alamin.